Heboh! Napi korupsi kepoergok makan di restoran, kok bisa? Semarang kembali digegerkan oleh kejadian yang mencoreng sistem pemasyarakatan di Indonesia. Seorang narapidana kasus korupsi, Agus Hartono, yang seharusnya mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang, justru kepergok sedang asyik bersantap di sebuah restoran bersama keluarganya. Bagaimana mungkin seorang napi bisa keluar dari penjara dan menikmati kebebasan seolah-olah bukan seorang terpidana? Peristiwa ini terungkap ketika Agus Hartono terlihat di sebuah restoran di kawasan Banyumanik, Kota Semarang pada 16 Januari 2025, sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Seorang saksi mata yang berada di tempat kejadian melihat seorang pria mengenakan kaos biru, celana jeans, dan sandal jepit tengah menikmati makanan dengan santai bersama keluarganya. Sosok pria itu ternyata bukan orang biasa, melainkan seorang napi yang seharusnya menjalani hukuman 10,5 tahun penjara karena kasus korupsi. Informasi ini cepat menyebar, dan aparat penegak hukum pun segera bertindak. Tak lama setelah kejadian ini terungkap ke publik, Agus Hartono langsung dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan untuk menghindari kejadian serupa terulang. Namun, publik masih bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang napi dengan vonis berat bisa keluar dan menikmati kebebasan? Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah bahwa kejadian ini memang terjadi. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas, baik terhadap napi yang melanggar aturan maupun petugas yang terlibat dalam insiden ini. Terhadap narapidana berinisial A yang melanggar peraturan di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa pemindahan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, ujar Mardi pada 8 Februari 2025. Meski demikian, Mardi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Namun, yang jelas, petugas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus ini mendapat perhatian serius dari Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida. Ia menegaskan bahwa insiden ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera dievaluasi. Yang paling pokok dari jajaran Lapas Kedung Pane beserta Kanwil Pemasyarakatan di Jateng adalah mereka harus betul-betul melakukan pembenahan dan pemeriksaan. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi harus diberikan, kata Farida. Menurutnya, kasus ini tidak hanya merusak citra sistem pemasyarakatan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap keadilan hukum di Indonesia. Farida menekankan bahwa perlu dilakukan audit menyeluruh untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan mengapa kelalaian ini bisa terjadi. Ternyata, kasus Agus Hartono bukan pertama kalinya ia menjadi sorotan publik. Sebelumnya, ia juga pernah membuat kehebohan dengan mengaku diperas oleh jaksa sebesar 10 miliar rupiah. Ia juga pernah ditangkap oleh Kejati Jateng setelah beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dalam kasus korupsi Bank Pelat Merah yang merugikan negara hingga 25 miliar rupiah. Bahkan, ada dugaan bahwa Agus Hartono beberapa kali terlihat di luar lapas sebelum akhirnya kepergok di restoran. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia pernah terlihat di sebuah mal, rumah rekannya di Ngalian, hingga di luar kota Semarang. Dengan terungkapnya kasus ini, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menegaskan bahwa mereka tidak memiliki wewenang lagi untuk menindak Agus Hartono karena statusnya sudah sebagai terpidana. Hal ini menjadi tanggung jawab penuh pihak lapas untuk memastikan sistem pengamanan berjalan sesuai prosedur. Sudah terpidana, jadi ini ranah lapas, bukan ranah jaksa untuk menindak, ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Arvan Triyono. Kini, Agus Hartono telah resmi dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan pada 19 Januari 2025 lalu. Dengan sistem keamanan super ketat di Nusa Kambangan, diharapkan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di benak masyarakat, apakah ini satu-satunya kasus? Atau masih banyak napi lainnya yang bisa jalan-jalan bebas di luar penjara. Kasus ini menjadi bukti bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh napi berduit. Kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi pihak berwenang untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem pengawasan di lapas, khususnya bagi napi kasus korupsi yang seringkali mendapatkan perlakuan istimewa. Masyarakat tentu berharap agar kejadian ini tidak hanya sekadar menjadi sensasi sesaat, tetapi menjadi titik awal perubahan nyata dalam sistem hukum di Indonesia. Karena jika hukum masih bisa dibeli, maka keadilan hanya akan menjadi ilusi bagi rakyat biasa.